Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kemarin ya, yang tentang marketing online. Dan kali ini kita membahas lebih spesifik lagi. Kenapa kita harus belajar bahkan berani mencoba beriklan di media-media online. Nah, sedikit review materi kemarin, yakni tentang traffic ya, dimana seperti sudah dijelaskan kemarin bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penjualan kita adalah dengan cara meningkatkan traffic, meningkatkan orang yang mengkonsumsi, melihat konten jualan kita ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan kita, sedangkan orang yang melihat jualan kita itu sangat sedikit dan orangnya itu saja. Sehingga ketika kita ingin meningkatkan penjualan kita, tentu saja caranya adalah dengan cara menambah orang yang melihat dan menerima konten jualan kita. Nah, dan untuk mendapatkan traffic di media online itu kan kemarin sudah juga dijelaskan bahwa ada dua cara. Yang pertama dengan organik, yang kedua dengan berbayar. Nah, tentu saja ini kedua cara ini memiliki plus minus masing-masing. Kalau organik memang kita tidak memerlukan modal ya, memang kita tidak perlu mengeluarkan uang bahkan sepeser pun gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah kita memerlukan waktu yang lebih lama ya untuk bersabar, berproses ya, sedikit demi sedikit mengumpulkan followers, mengumpulkan viewers gitu ya, mengumpulkan orang yang tertarik dengan akun kita gitu ya. Atau yang kedua juga yang tidak kalah penting, kita harus cukup kreatif ya untuk membuat konten, membuat postingan yang mana itu menarik bagi banyak orang untuk menyaksikan, bahkan mereka mau memfollow dan mensubscribe kita gitu ya. Nah, kalau kita susah memiliki ini ya, nah cara ringkasnya adalah dengan berbayar. Tapi tentu saja kita di sini memerlukan modal ya. Nanti insya Allah kita akan lebih spesifik membahas tentang cara yang kedua ini ya, cara yang berbayar. Nah, oke, kembali lagi kenapa kita harus belajar dan berani beriklan. Nah, ini beberapa kelebihan kita beriklan di media-media online. Yang pertama, di media-media online khususnya yang saya sudah ketahui ya, yaitu Google, Facebook, dan Instagram, kita bisa mentarget market kita jauh lebih spesifik. Misalnya kita beriklan di mana ya, di televisi ya, di radio, di koran, ataupun di banner di pinggir-pinggir jalan, itu kan semua orang bisa menyaksikannya, entah itu sesuai dengan target market kita ataupun tidak sesuai. Mereka juga akan menyaksikan konten jualan kita. Nah, sedangkan di iklan di media-media online, kita bisa mentargetkan iklan kita hanya kepada orang yang sesuai dengan target market kita gitu ya. Nah, dari mereka semua ini nanti kita bisa ekstrak orang-orang yang sesuai dengan target market kita, dan kita hanya menjalankan iklan kepada mereka ya. Ini saya kasih contoh, misalnya di Facebook sini ya, di Facebook. Nah, ini misalnya di Facebook ya, kita coba lihat, kita tes dulu, belajar beriklan. Ini sembarang aja dulu ya. Untuk teknik strateginya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kali ini kita melihat bagaimana kita itu bisa mentarget market yang spesifik sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ya, beriklan ini namanya apa? Misalnya iklannya tujuannya kemana? Ke website, ke messenger, ke WhatsApp, atau kemana gitu ya. Nah, di sini budgetnya berapa ya? Kita bisa 50.000 misalnya, bahkan 20.000 ya bisa. 20.000 misalnya per hari, daily budgetnya 20.000, tanggalnya. Nah, di sini kita di audience, di sini kita kan bisa menentukan siapa target market kita ya.
kepada siapa kita ingin iklan ini diperlihatkan ya. Misalnya di sini di lokasinya di mana, Indonesia, atau misalnya kita khusus saja spesifik ke misalnya kota Surabaya ya. Nah, Surabaya, apalagi ya, Malang misalnya. Nah, jadi iklan kita nanti hanya akan ditunjukkan kepada orang Surabaya dan orang Malang. Dan umurnya juga kita bisa atur ya. Ini misalnya karena tadi jualan kaos ya, kita fokuskan kepada orang yang berumur 30 tahun ya. Nah, 21 sampai 30 tahun ya. Orang yang remaja yang sudah mulai memiliki penghasilan ya. Ini gendersnya bisa kita pilih antara mau laki-laki semua, laki-laki aja apa perempuan. Di sini detail. Nah, bahkan di sini sih yang spesifik bisa kita tentukan yang interestnya apa. Nah, misalnya di sini ya, kita klik browse. Nah, di sini demografi dia apa, secara edukasinya apa, field study, education level. Nah, misalnya dia lulusan perguruan tinggi, lulusan dokter ya. Kalau misalnya kita jualan buku-buku yang agak rumit ya, mau ke dokter ya, kita bisa pilih di sini ya, atau high school grad atau in college. Nah, orang yang masih mahasiswa, yang masih di sekolah atas dan lain-lain. Jadi kita bisa menentukan demografi berdasarkan pendidikan atau interest. Dia suka, nah misalnya kita jualan pelatihan internet marketing, misalnya kita bisa pilih sini orang-orang yang khusus menyukai advertising dan lain-lain, bisnis dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh dan masih banyak lagi ya, masih lebih luas lagi contoh di mana kita bisa mentarget market di media-media online ini secara jauh lebih spesifik. Yang kedua adalah cheaper. Jadi di media online ini jauh lebih murah ya daripada kita beriklan di televisi, koran, billboard, spanduk, baliho dan lain-lain. Jelas ya ini lebih murah. Bayangkan Raffi Ahmad, Nagita Slavina ya di billboard Amerika sana ya, kota Amerika, New York apa di mana gitu. Itu berapa dia bayarnya hanya untuk beriklan beberapa menit ya. Mungkin ratusan juta ya, bahkan mungkin miliar, bisa jadi miliaran ya. Nah, sedangkan di Facebook Ads, di Google Ads dan lain-lain, kita bisa mulai beriklan hanya dengan modal tadi 20.000, 10.000 bahkan ya. Itu kita sudah bisa mulai running iklan. Nah, ini bahkan saya mulai ya 10.000, 12.000 ya, 12.500. Jadi di bawah 15.000 bahkan ya. Saya mulai sudah bisa beriklan di Google. Jadi jauh lebih murah daripada biaya-biaya beriklan di lain, apalagi kayak di televisi ya, ratusan juta untuk sekali tayang. Walaupun nanti media-media iklan ini bukan berarti salah juga ya, tapi ada tujuan tertentu yang UKM mungkin tidak usah dulu melihat ke sini ya, tidak usah berpikiran gimana caranya beriklan di televisi atau bahkan di billboard Amerika, tidak usah berpikiran sampai ke sana. Nah, ini juga yang perlu kita sama-sama pahami ya, more time more effective. Jadi semakin lama waktunya, semakin banyak sudah ya uang yang kita spend, maka semakin media-media online ini akan lebih efektif. Mereka ini kan robot ya, robot yang memiliki yang bisa menyimpulkan berdasarkan data-data yang mereka terima. Nah, misalnya kita sudah memiliki berapa nih, 140-an lah, 140 atau 150-an pembeli. Nah, dari pembeli-pembeli ini tentunya nanti media-media ini bisa belajar kan. Jadi 150 orang ini kriterianya seperti apa sih? Lebih spesifik lagi, orang-orang yang beli ini orangnya yang selama ini mereka membuka konten apa, tertarik dengan konten apa gitu ya, karakteristiknya seperti apa. Tentunya kan Facebook atau Google kan sudah merekam ya apa saja aktivitas mereka di media-media mereka selama ini ya, buyer-buyer ini. Nah, sehingga dari data buyer-buyer ini mereka bisa lagi menyimpulkan dari target market kita yang lebih luas ini
yang mana yang kemungkinan lebih besar untuk membeli produk kita. Nah, jadi semakin banyak data yang dimiliki media online ini, semakin dia ahli untuk menentukan yang mana nih kemungkinan besar untuk membeli produk kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga semakin banyak waktu, semakin banyak data, uang yang kita keluarkan, sehingga media online tersebut memiliki banyak data, semakin dia efektif dalam mencari target market berikutnya. Ini kelebihan dari media-media online juga ya. Oke, yang berikutnya adalah measurable. Jadi kita bisa mengukur seberapa berhasil, seberapa sukses iklan kita. Yang ini tidak bisa kita dapatkan ketika misalnya kita membayar kepada endorsement ya. Kalau kita membayar kepada endorsement Instagram ya, artis yang Instagram selebgram gitu ya, kita tidak bisa mengukur kan seberapa berhasil, seberapa efektif, dan seberapa banyak penjualan yang kita dapatkan dari selebgram tersebut. Tapi kalau kita beriklan di media-media online ya, Instagram, Facebook, Google, itu kita bisa mengukur seberapa sukses, seberapa berhasil, dan bahkan seberapa gagal iklan kita ya. Misalnya ini impresinya kita bisa lihat ya, impresi ini orang yang menyaksikan konten kita, terus orang yang mengklik iklan kita ya, orang yang masuk ke website kita, misalnya orang yang membeli produk kita, semuanya ini bisa kita ukur. Bisa kita lihat ini contohnya ya, ini ya Google. Nah ini yang iklan saya di Google ya. Nah ini kan kita bisa lihat ya, yang mengklik ada 108. Nah tayangannya, orang yang melihat iklan kita itu ada 4.000-an, ada 1.000-an ya. Ini iklan, ada 3 macam iklan. Iklan pertama dilihat oleh 4.000 orang, ini ada 1.600 orang, ini ada 700 orang. Nah yang mengklik 184 orang, ini berikutnya lah. Misalnya di sini iklan pertama dapat konversi 47, kedua 25, ini konversi ini pembelian ya, 47, 25, 34 ya. Sehingga saya bisa menyimpulkan, oh ternyata yang paling banyak konversinya yang ini ya, iklan S of Java ya. Oh berarti kalau saya ingin mengoptimasi, bisa jadi sini saya hentikan, bisa jadi ini saya jeda, dan yang ini saya tingkatkan budgetnya ya, sehingga nanti iklan saya akan jauh lebih efektif. Itu contohnya ya, pentingnya kita bisa mengukur keberhasilan iklan kita, mengukur data-data di iklan kita. Misalnya ini juga tayangannya 4.000 ya, tapi yang mengklik cuma 100 atau cuma 4% dari orang yang melihat iklan kita. Nah, kenapa ini? Bisa jadi konten iklan kita kurang bagus. Nah, sehingga kedepannya saya akan mengganti lagi konten iklan saya di iklan ini ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya lebih buruk ya saya ganti lagi ya. Kalau misalnya lebih baik dan sudah bagus, misalnya di sini sudah 10% ya, 10% orang yang melihat iklan saya akhirnya mengklik, itu berarti kan sudah cukup bagus. Nah, saya akan tetap mempertahankan konten iklan tersebut. Nah, sehingga itulah pentingnya kita bisa melihat data dan mengukur keberhasilan iklan kita, sehingga nanti kita akan bisa menemukan yang namanya ini ya, winning campaign. Kalau sudah ini ketemu, insya Allah nanti iklan kita itu akan sudah stabil ya, menghasilkan pendapatan untuk kita ya, sama lah kayak ayam ini ya. Di awal-awal mungkin kita mengira oh ini jalannya nomor 6, ternyata di tengah jalan buntu ya, kita balik aja lagi, kita coba misalnya nomor 4, buntu lagi, nomor 5 buntu lagi, nomor 2 ternyata nomor 2 ini yang berhasil menemukan anak ayamnya ya. Nah, sehingga kalau sudah berhasil, ayam-ayam lain, ayam-ayam berikutnya, ratusan bahkan ribuan ayam-ayam berikutnya sudah tahu jalanan ini ya, mereka tinggal masuk ke jalan nomor 2 ya, dan akan berhasil. Nah, sehingga perjuangan di awal itu nanti akan tertutupi ya. Sama dengan beriklan, ketika kita sudah menemukan iklan yang winning, kontennya yang tepat gitu ya, websitenya yang tepat dan lain-lain, target marketnya yang tepat dan lain-lain, nanti kedepannya kita tinggal
meningkatkan budget di iklan tersebut ya. Kenapa? Karena iklan tersebut sudah berhasil mendapatkan profit yang lebih besar daripada modal yang kita bayarkan. Itulah pentingnya kita bisa mengukur iklan kita. Terus yang tidak kalah pentingnya dan sangat pentingnya adalah di media online kita bisa menentukan custom audience kita. Nah, apa sih custom audience ini? Audience yang kita atur sendiri ya, kepada siapa iklan kita itu mau ditayangkan. Nah, kalau di Facebook dan Instagram itu ada dua ya, custom audience dan lookalike audience. Nah, ketika iklan kita jalankan pertama kali kan, ini kan nanti ada orang yang melihat iklan kita ya. Dari orang yang melihat iklan kita, ada orang yang akhirnya masuk ke website kita misalnya. Dari orang yang masuk ke website kita, ada orang yang akhirnya membeli produk kita, ada orang, lebih banyak orang yang tidak membeli produk kita. Nah, di media online ini kita nanti bisa membuat iklan baru ke depannya hanya untuk misalnya ya, orang yang sudah pernah masuk ke website kita tapi belum membeli. Nah, ini kan sangat menarik ya, sangat penting ya. Kenapa? Karena mereka ini yang sudah masuk ke website kita itu kemungkinan membelinya kan tentu lebih besar ya, karena mereka sudah mengenal produk kita, mengenal akun ini kita ya, akun media kita gitu ya. Sehingga nanti kalau kita mengiklankan produk kita lagi kepada mereka, kemungkinan pembeliannya jauh lebih besar ya daripada kita mencari audiens lain ya. Nah, inilah kelebihan daripada salah satunya di media online ya. Kita bisa mengeker orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita gitu ya. Sehingga nanti iklan kita akan jauh lebih efektif. Nah, tidak ada uang yang sia-sia ketika kita beriklan di media online. Kalau kita tahu strateginya, punya rencana ya, dan tahu yang terpenting cara membaca data tadi ya. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan kali ini kenapa kita perlu belajar tentang, tidak cuma belajar ya, kenapa kita